Jamaah rahimakumullah. Kita itu disuruh ingat bagaimana kita ketika kecil. Kita nggak pernah memahami kondisi orang tua kita sebenarnya. Orang tua lagi sholat, nangis sang anak. Orang tua tetap harus merawat. Orang tua sedang tidur, nangis sang anak. Minta digendong. Orang tua sedang makan, nangis sang anak. Kita cuma bisa nangis. Kita hanya bisa nangis pada waktu itu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi berusaha seorang anak sekarang untuk mengingat kondisi itu. Di mana kita nggak pernah mengetahui kondisi orang tua kita. Loh sekarang Ustaz, sekarang engkau berbakti sama orang tua. Engkau belajar mau apa sih? Engkau kepingin sukses dalam kehidupan ini. Ya, engkau kepingin punya harta mungkin, engkau kepingin senang hidupnya, engkau berbakti sama orang tua. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Bagaimana Uwais Al-Qarni, dia kehilangan sebuah kemuliaan menjadi sahabat Nabi. Karena dia harus berbakti sama orang tuanya, mendampingi orang tuanya. Ketika orang-orang pada berangkat ke Madinah, dia nggak berangkat karena harus mendampingi orang tuanya. Jadi apa dia? Jadi Sayyidut Tabi'in. Sampai Umar kalau bertemu sama Uwais, suruh minta doanya Uwais. Jadi engkau jangan khawatir. Haywah ibn Shuraih. Dia salah satu tokoh dari ulama-ulama di masanya. Dia itu guru. Ya, kalau sekarang dosen, ustadz yang ngajar jemaah. Muridnya datang dari berbagai tempat. Kadang-kala dia lagi ngajar, ibunya datang. Qum ya Haywah. Tetap anaknya ini tetap anak buat ibu. Engkau walaupun jenderal bintang 3 di hadapan orang tua, engkau anak. Engkau walaupun profesor, spesialis umpamanya di depan orang tua tetap anak. Anak gak pernah berubah. Haywah ini sudah jadi tokoh yang besar. Muridnya datang dari berbagai penjuru dunia. Ibunya kadang-kadang mengatakan, ya Qum ya Haywah, Haywah kasih makan ayamnya. Ini lagi di depan murid-muridnya. Bangun Haywah. Ditinggalin itu. Dia urusin, kasih makan ayamnya. Seperti itu kebaktian anak sama orang tua. Ingat cerita Nabi SAW tentang Juraij. Salah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Ketika dia sedang sholat nih. Allahu Akbar. Di sauma'ahnya, di tempat sholat dia. Ibunya manggil. Ya Juraij. Sedang sholat nih. Juraij mengatakan, Ummi am sholati. Ibuku atau sholatku. Kata Juraij, sholat aja. Dipanggil lagi. Ya Juraij. Bingung Juraij ini, ibuku apa sholatku ya. Mana yang lebih utama gitu loh. Orang kan harus berbicara skala prioritas nih sekarang nih. Dipanggil ibunya, dia sedang sholat sunnah. Sampai ketiga kali Juraij lebih memilih sholat. Akhirnya ibunya mendoakan. Agar Juraij dikasih ujian sama Allah SWT. Dan Allah kabulkan doanya. Jadi kalau dalam urusan ibadah. Umpamanya ada yang sunnah. Dan ibu kita minta sesuatu. Kita sedang sholat sunnah dipanggil sama ibu kita. Berhenti sholat. Utamakan ibu. Cerita sahabat yang hendak datang ke kota Madinah. Dia mau berjihad. Dia cari surga nih. Dia mau hijrah. Cari surga dia. Kata Nabi SAW, pulang kau kepada orang tua. Jadi buat engkau yang harus mendampingi orang tua, engkau dampingin orang tua. Dengan penuh kegembiraan. Jangan merasa terbebani. Karena engkau terbebani, aku kehilangan banyak pelajaran, ini itu, udah urusan itu nanti Allah yang menyelesaikan. Engkau sekarang orang tua sakit, ya berbakti sama orang tua. Ya Allah, ada sebuah kisah jemaah. Kisah nih anak, orang tuanya dulu hidup di kampung. Badui biasa, mereka hidupnya di nomaden ya. Akhirnya anaknya sukses dibawa ke kota sudah. Ketika tua bapaknya ini mulai pikun. Tapi subhanallah karena bapaknya ini suka sholat jamaah. Yang diingat itu sholat. Dia panggil anaknya, Fulan kata dia. Fulan kata dia. Yuk udah masuk waktu sholat ini. Iya ayah kata. Kata ayahnya, waina ruhul kata ini. Mana ontanya gitu loh. Ini ontanya ayah. Ayahnya udah pikun.
Si anak ini gendong bapaknya. Kalau bapaknya minta onta, anaknya yang di bawahnya ayahnya naik. Digendong. Wah, masjidnya alhamdulillah dekat ya. Kalau dulu di daerah Baduy kan, mereka jauhan rumahnya. Masjidnya agak jauh, mereka harus naik onta. Ini masjidnya dekat, dibawa ke masjid sama anaknya. Kadang-kala sehari lebih dari 5 kali dibawa ke masjid. Kadang-kala tengah malam minta ke masjid, diantar sama anaknya. Nanti kalau sudah selesai sholat, abahnya ngomong, alhamdulillah kita nggak ketinggalan sholat, kata dia. Yuk pulang yuk, kata dia. Ayo pulang, kata dia. Mana ontanya? Ayo ayah, ini ontanya. Digendong sama anaknya. Sampai ke rumah. Dia lakukan itu selama 7 tahun. Subhanallah. Dan hidup anak ini penuh dengan kebahagiaan. Maka insya Allah Allah akan gantikan buat engkau yang lebih baik dari itu. Cuma tolong niatkan ikhlas lillahi ta'ala dan ingin membahagiakan orang tua. Allah akan membahagiakan antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.